apa yang dituduhkan, saya mungkin bisa membuka dokumen-dokumen apa yang pernah dilakukan di 2016 untuk menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada. Jadi penjelasan apa sih pasalnya yang dituduhkan, karena kita didampingi tim kuasa hukum Pradip. Baik, selamat pagi teman-teman media. Hari ini kami tim DPR Pradip sama PBH DPR Pradip Pusat mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum 3 Bareskrim. Ya. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek Bongso kepada Ibtu Rudiana. Saksi-saksi yang mengajukan sebelumnya ini merupakan saksi ke-11. Ya, kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi dan Bu Titin saksi ke-11 dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi dari kita. Kalau ini sudah pemanggilan saksi berapa? Kurang lebih 10 ya. Kurang lebih 11. Kita sudah hadir, sudah datangkan. Berarti nanti diakhiri dengan pemanggilan dari pihak terlapor, Ibtu Rudiana, begitu Bang? Pastinya. Kalau ada pelapor, ya terlapor juga dipanggil. Bu Titin kan kemarin pas laporan palsu kan juga sudah ada yang dilayangkan kan kalau polisi dari Sakatatal sempat dipanggil. Itu Ibu mempersiapkan berkas lumayan banyak. Ini akan berkas-berkasannya itu atau bagaimana? Kalau yang Sakatatal kan berkaitan dengan pengakuannya atau keterangan palsunya Dede dan AR yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 27 Agustus 2016. Kalau saya memang kesaksian saat ini berbeda. Ini surat panggilannya. Jadi kesaksian yang kali ini terlapornya yang diduga atas nama Bapak Rudiana, ya. Kemudian pasal yang diterapkan ini silakan nanti Bapak dari ini yang dijelaskan. Jadi antara panggilan buat Sakatatal dengan panggilan buat saya itu kesaksiannya berbeda. Kalau Sakatatal mengenai keterangan palsu AR dan Dede di kepolisian, kalau saya mengenai laporan yang disampaikan oleh Pak Jutek mengenai Bapak Rudiana. Mungkin pasalnya di dalam ini kita banyak ya, ada pasal 422 KUHP, pasal 351 ayat 2, pasal 33 ayat 1, pasal 335 ayat 2, pasal 242 ayat 2 KUHP. Ini terkait kode etik. Oh, pidananya dong, bukan KUHP. Berarti sejauh ini pemeriksaan atas laporan tadi masih beberapa saksi. Iya, pemeriksaan saksi dari pelapor. Jadi kalau sudah memenuhi 2 alat bukti ya kemungkinan kan dalam tahap penyelidikan. Tapi dalam laporan ini Pak Jutek berarti pelanggaran kode etik dan ada dugaan Ya di sini laporannya itu ya KUHP. Oh, Bukan kode etik. bukan kode etik, penistaan terhadap yang sekarang 8 terpidana. Kalau yang lain kan sudah memberikan keterangan, tinggal mungkin saya waktu itu yang sebagai kuasa hukum di 2016, apa sih yang saya tahu, mungkin kesana ya Pak, apa sih yang saya tahu. Nah Bu Titin ini kan dulu kuasa hukumnya Sakatatal dan Sudirman. jadi tahu lah, sedikit banyak pasti tahu. Dan ada dokumen yang Akan diserahkan dan menguatkan ya Bu ya. dan itu dibawa pada dibawa Di bawah dong. sudah dihadirkan di sidang PK kemarin nggak, Bu? enggak, belum sepenuhnya, karena kan kalau kita sidang PK tergantung pertanyaannya gitu kan. Kalau pertanyaan mengarah di situ kita berikan. Sekarang mungkin kalau di sini pertanyaannya mengatur pasti saya hadirkan. Oke, nanti hasil. Nah, sekarang Mabes Polri serius menangani laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Bina Cirebon. Nah, di Tipidum Bareskrim Polri memanggil Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Sakatatal terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Nah, Titin Prilianti hadir didampingi tim kuasa hukum dari DPD Persatuan Advokat Indonesia atau Peradi. Nah, kedatangan Bu Titin ke Bareskrim terkait laporan Jutek Bongso. Nah, kuasa hukum terpidana kasus Bina Cirebon terhadap Ibtu Rudiana. Hal itu berbeda dengan Sakatatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim karena kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Nah, kalau Sakatatal
mengenai keterangan palsu Aep dan Dede. Nah, kalau Bu Titin, laporan yang disampaikan Pak Jutek Bongso mengenai Pak Rudiana. Nah, dari surat panggilan terungkap jika pasal yang disangkakan di kasus ini diantaranya tentang penganiayaan. Jadi laporannya penyiksaan KUHP, bukan kode etik penyiksaan terhadap 8 terpidana. Nah, Bu Titin juga sempat menerangkan kalau dokumen itu belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali terpidana kasus Pina Cirebon. Nah, karena kalau di sidang PK itu kan tergantung pertanyaannya, kalau di Bareskrim pertanyaan itu mengarah ke situ. Nah, sementara itu kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal itu adalah saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana, dan Priyadi akan terus menghadirkan saksi tambahan untuk menguatkan laporan Jutek Bongso. Nah, kurang lebih sudah ada 10 saksi dan Bu Titin itu adalah saksi yang ke-11 dan akan ada saksi tambahan lagi. Nah, Priyadi juga yakin kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nah, sebelumnya keluarga terpidana Hadi Saputra yang diwakili oleh Jutek Bongso itu juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan dan penganiayaan. Nah, mudah-mudahan saja Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan keluarga para terpidana. Nah, saya berharap pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diberikan beserta semua bukti yang pernah disampaikan. Seperti kita ketahui, dugaan penganiayaan Ibtu Rudiana terjadi saat awal kasus, tepatnya ketika ke-7 terpidana di kasus ini ditangkap. Nah, saat kejadian itu terjadi pada tahun 2016 silam dan Ibtu Rudiana itu masih berpangkat Aibtu dan bertugas di unit tindak pidana narkoba Polresta Cirebon. Namun saat itu Rudiana diduga melakukan penyelidikan sendiri terkait kasus kematian anaknya itu. Nah, kata Pak Jutek Bongso, penyelidikan dilakukan sendiri, bahkan dalam kesaksian anggotanya yang kami baca dalam BAP atau berita acara pemeriksaan, bahkan dia mengeluarkan surat perintah penyidikan sendiri untuk melakukan penyidikan itu. Nah, kemudian berdasarkan keterangan saksi yang Aep dan Dede, Rudiana disebut mengamankan para terpidana. Nah, pada saat itulah para terpidana termasuk Hadi Saputra mengalami penganiayaan oleh Rudiana. Nah, terjadi penganiayaan, bahkan itu penganiayaannya ada yang kepalanya itu dipukul sampai dan benda itu nempel di kepala. Nah, bahkan ada juga yang ditusuk dari belakang, dan itu perlu dibuktikan apakah benar atau tidaknya. Nah, menjelang putusan peninjauan kembali terpidana kasus Pina Cirebon, seperti ketahui sidang PK yang diajukan 7 terpidana kasus Pina Cirebon dan Saka Tatal telah berakhir minggu lalu. Nah, di persidangan yang dipimpin Hakim Ari Ferdian terkuak fakta-fakta yang melemahkan dakwaan pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa Pina dan Eki. Nah, sejumlah saksi dan alat bukti justru mengarah pada kejadian kecelakaan tunggal yang dialami oleh Eki dan kekasihnya Pina. Nah, fakta-fakta baru ini membuat keluarga Pina dan Eki justru menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Bagaimana nasib mereka saat ini, dan berikut saya akan mencoba menguraikannya. Nah, keberadaan Ibu Eki yang diduga bernama Leni itu terungkap jika tempat tinggal Ibu Eki itu berada di Bumi Arum, Sari, Cirebon, Jawa Barat. Nah, namun rumah itu tak lagi ditinggali, bahkan tetangga di samping rumah juga itu mengungkapkan Ibu Eki tak lagi menempati rumah tersebut. Nah, kata tetangganya udah kosong, udah lama gak ada orang, percuma gak ada orangnya, udah dari semenjak kejadian 2016 udah lama gak ada. Nah, terangnya juga mengaku tak mengetahui keberadaan Ibu Eki itu. Nah, namun ketika Pristian Gris itu menelusuri rumah itu, mendadak ada suara misterius, dan sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Nah, kata wanita misterius itu, saya lagi sibuk, gak ada waktu, maaf, saya ada di luar, bukan di Indonesia, ini rumahnya ada CCTV-nya mbak, kelihatan di sini, saya rekam loh. Nah, yang kamu cari itu kakak saya, silahkan kalau ada apa-apa tanya aja ke bapaknya Eki ya mbak ya. Nah, wanita itu mengaku Ibu Eki
berada di Singapura bersamanya. Nah, ya saya adik mamanya Eki, saya ada di Singapura. Tolong Mbak, saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silahkan temui Pak Rudiana. Nah, kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini keluarga saya bawa adanya ibu katanya. Nah, dan dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Nah, menurutnya Ibu Eki itu adalah bernama Leni. Nah, Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Nah, adanya Ibu Leni ada beberapa saudara, gak usah ini kan, tolong ditinggalkan rumah Ibu Leni katanya. Nah, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Sebelumnya dikabarkan bahwa saat kejadian tewasnya Eki dan Pina sebenarnya Ibu Eki itu sudah berpisah dengan Ibtu Rudiana dan Eki dikabarkan tinggal bersama ibunya. Nah, sementara Ibtu Rudiana yang saat kejadian menjadi kanit narkoba Polres Cirebon Kota tinggal di kota Cirebon sama halnya dengan keluarga Eki, Marliana. Nah, kakak Pina kini juga berada di luar negeri. Mariana berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh. Nah, Marliana mengaku pergi umroh untuk menenangkan diri akibat gonjang-ganjing kasus pindah Cirebon setelah adanya peninjauan kembali yang diajukan para terpidana. Nah, diakui Marliana kini dirinya justru jadi bulan-bulanan warga. Menurutnya kemanapun dirinya pergi pasti orang-orang akan melihat dirinya dengan sinis. Nah, emangnya iya gitu netizen sinis dengan keberangkatan Marliana umroh? Perasaan netizen gak ada yang sinis dengan berangkat umrohnya Marliana. Justru banyak orang lain yang mendoakan Marliana bisa umroh dan bersyukur dengan banyaknya uang. Tapi dari mana ya uangnya? Apakah dari tutup mulut atau dari hasil film Pina sebelum 7 hari? Tapi ya entahlah, kita itu gak boleh sudon. Kata Marliana, saya capek, saya lelah, setiap kemanapun mereka lihat saya sinis. Nah, padahal saya tidak tahu menau, saya ziarah dulu umroh untuk menenangkan diri. Nah, Marliana menilai kalau sekarang ada peninjauan kembali, hal itu sah-sah saja karena itu adalah hak masing-masing orang menurut Marliana. Nah, Marliana mengaku sudah menceritakan semua hal itu ke kuasa hukumnya tentang kejadian yang sebenarnya. Nah, terkait adanya anggapan bahwa saat ini 8 terpidana itu salah tangkap, dia dan keluarga tidak tahu menau. Nah, menurutnya justru saat ini pihak terpidana seharusnya berterima kasih kepada keluarganya. Kata Marliana, justru harusnya mereka itu berterima kasih ke saya dan keluarga saya karena saya dan keluarga saya mau speak up. Nah, akhirnya semuanya terdorong mencari tahu faktanya. Nah, itu Rudiana akhirnya angkat bicara juga setelah dipojokkan dalam sidang peninjauan kembali para terpidana kasus pindah Cirebon. Nah, itu Rudiana mengaku tidak kecewa meski dipojokkan, namun dia tetap ngotot dengan pendapatnya, menyebut kasus pindah Cirebon adalah pembunuhan. Nah, dia berkeyakinan bahwa pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan melalui proses persidangan 2016 silam. Dan Rudiana juga menekankan pihak keluarganya tidak mempermasalahkan soal peninjauan kembali yang berlangsung saat ini. Nah, meski demikian, dia mengatakan tetap meyakini bahwa kematian anaknya dan Pina karena pembunuhan. Nah, sementara itu Rudiana juga turut menyinggung soal mantan terpidana Saka Tatal yang saat peristiwa tersebut masih anak di bawah umur. Lalu terpidana Sudirman yang diduga mengalami kelebihan dianggap kurang normal lah. Nah, ketika ditanya soal kemungkinan anak di bawah umur dan orang kurang normal bisa terlibat pembunuhan, nah Rudiana menekankan soal fakta di lapangan. Nah, selain itu Rudiana turut mengungkap informasi awal dari saksi Aep dan Dede yang berharga dalam pengungkapan kasus tersebut. Nah, dia menuturkan tidak ada perlakuan khusus untuk Aep dan Dede saat awal penyidikan. Nah, saya itu ketemu Dede itu spontanitas karena memang kami lagi mencari informasi, kebetulan dia menyampaikan. Jadi info sekecil apapun itu disampaikan, kita coba dalami, telusurin, kata itu Rudiana. Nah, baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin.